Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawanti, NIM 20650024. Di sini saya menjelaskan tentang fase perencanaan proyek TI. Baik, langsung saja saya menjelaskan. Di sini ada pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Ovel Hanif 2019 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang skema atau potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses mengenai keputusan yang berdasarkan fakta atau mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Selanjutnya pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaannya, yaitu proses menentukan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadikan bagian dari pekerjaan manajemen proyek senior dan mereka yang berperan dalam mengembalikan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Di sini ada 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, dan kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, dan ketiga, merupakan tolak ukur dalam pengendalian. Sini ada tahapan perencanaan proyek, ada urutan kerja di mana seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya, tujuan, kegiatan, waktu, melaksanakan setiap aktivitas, batas, selesai, dan milestone. Ramalan performasi menyelesaikan proyek. Di sini ada promasi yang diharapkan dalam menyelesaikan proyek. Menentukan tujuan. Menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Selanjutnya, perencanaan organisasi proyek. Di sini menentukan departemen atau subkontraktor manajemen proyek, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek TI itu merencanakan proyek, kedua, mempersiapkan proyek, ketiga, mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dalam pekerjaan dengan baik. 1. Perencanaan strategi, kedua, mendefinisikan subsistem dan PD proyek. C. Menentukan kendala proyek. D. Menentukan prioritas proyek. Sini A. Perencanaan strategi itu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sarana. Contoh, memperbaiki lemahnya atau problem yang dibutuhkan pada fase definisi. Mendektifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilakukan berdasarkan hasil dari fase definisi. Selanjutnya C. Menentukan kendala proyek. Di sini ada memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batas dana yang diperkenal, kedua, batas waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, atau peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Di sini ada kriteria rasional, di mana meningkatkan keuntungan, kedua, menghematkan biaya, ketiga, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keempat,
keterkaitan hubungan dan subsistem lain. Dan selanjutnya kebutuhan mendesak. Menentukan prioritas proyek, yaitu kriteria tidak rasional seperti manajemen tidak berminat. Kedua, menonjolnya kebanggaan. Dua, mempersiapkan proyek. Di sini kita menunjukkan anggota tim. Satu, konsultan atau melalui tender. Kedua, personal perusahaan sendiri. Tiga, gabungan konsultan dengan profesional perusahaan. Menggunakan jasa konsultan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu waktu penyelesaiannya. Kelebihannya itu waktunya menyelesaikan cepat. Kualitasnya lebih baik. Dan kelemahannya itu seperti biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internet, itu kelemahannya adalah waktu penyelesaiannya lambat, hasil kurangnya berkualitas. Kelebihannya yaitu biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, itu kelebihannya adalah menyelesaikan lebih cepat dan hasilnya sangat berkualitas. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan proyek, yaitu alasan pengembangan. Dua, apa sarannya. Dan terakhir, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan, yaitu seperti memahami lingkup proyek yang akan dibangun dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan. Di mana kita menilai kelayakan proyek itu seperti kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, jadwal, dan ekonomi. Kelayakan teknik. Kata kunci apa teknologi itu nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Dua, kelayakan hukum. Apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpan dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Tiga, layakan operasi. Apa sistem nantinya dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personal, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian dan efisiensi dan sistem. Kelayakan jadwal. Dapatkah sistem niatnya dikembangkan suatu waktu yang telah diterapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan itu memanfaatkan waktu dengan efisien, mempertimbangkan perbuatan jadwal yang harus sesuai dengan CDM atau alat bantu yang dapat digunakan RT. 5. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dengan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pengembangan. Sini selanjutnya ada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu Pret-Card adalah model jaringan grafik yang menggambarkan tugas-tugas proyek proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt-Chart adalah bagang batang horizontal, sedangkan yang mengembangkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara daftar pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis untuk kalender. Sini contohnya project. Ada di sini tahap persiapan, analisis masalah risiko, analisis kebutuhan, analisis keputusan, desain, perencanaan sistem,